Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Surat dalam Lemari Istriku. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Happy anniversary sayang, ucap Deon pada istrinya yaitu Soraya kerap dipanggil ayah. Terima kasih sayang. Ayah menyuapkan sepotong kue pada Deon. Dan Deon menerimanya begitu juga sebaliknya. Deon menyuapkan kue pada ayah. Disaksikan oleh papa mertua dan juga ibu mertua. Serta adik-adik Deon. Selamat ya hubungan kalian sudah memasuki 5 tahun. Ucap ibu. Semoga hubungan kalian semakin langgeng dan bisa cepat-cepat berikan bapak cucu ya Deon. Bapak menepuk punggung Deon. Sedangkan Deon hanya tersenyum sedih. Ayah memperhatikan raut wajah Deon. Dia menatap Deon sangat lama. Sudah 5 tahun rumah tangganya saat ini. Hanya saja sampai saat ini dia belum dikaruniai anak. Sudah sangat lama mereka bersama. Dari mulai SMA saat pacaran hingga saat ini sudah masuk 15 tahun mereka menjalin hubungan. Ayah mengelus perutnya berharap ada sebuah keajaiban dalam perutnya ini. Dirinya dengan Deon telah melakukan banyak cara agar bisa cepat diberi momongan. Namun takdir berkata lain. Sayang, bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar? Ajak ibu dan bapak juga. Usul ayah untuk mencairkan suasana tegang itu. Ide bagus. Ibu dengar-dengar deket mall gede di kota. Lagi ada cuci gudang alat masak gitu. Ibu pengen banget beli Deon. Ayah juga pasti suka karena kan di sana ada beberapa alat masak elektronik yang bagus-bagus. Ibu bersemangat untuk merayakannya. Oh iya Deon siap-siap dulu ya. Toko cuci gudang. Ya ampun ini seperti surganya ibu. Ibu langsung berlari menghampiri beberapa peralatan masak yang sudah dicari-carinya. Ayah tersenyum melihat kebahagiaan ibu. Sedangkan bapak hanya ingin berdiam di dalam mobil. Bapak tidak terlalu suka jika diajak ke tempat ini. Deon aku mau cari-cari alat masak bareng ibu ya. Ah ya sanalah. Aku juga mau cari-cari alat pancing. Asik mencari alat-alat tersebut. Hingga tidak memikirkan bahwa waktu menunjukkan seharusnya mereka sudah pulang. Ini sudah larut malam. Ayah dan ibu juga mendapatkan banyak barang kesukaan mereka begitu juga Deon. Saat hendak ke mobil, ayah dan Deon terkejut melihat baby Walker tergeletak di depan pintu mobil. Oh kalian terlalu lama sampai aku harus menunggunya. Tolong bukakan pintu belakang mobil mau taruh ini. Ucap bapak. Memangnya saudara kita lagi ada yang habis melahirkan ya pak? Tanya Deon. Sedangkan bapak hanya ketawa. Tentu tidak. Bapak membeli ini sebagai pemancing siapa tahu setelah membeli ini kalian bisa punya anak, ungkap bapak. Wajah ayah kembali menunduk dan sedih. Bapak kembalikan itu. Malah ibu yang gak setuju bapak beli ginian. Menuhin rumah tahu gak pak? Lagi pula kita sudah bersyukur punya mantu cantik, rajin, baik, pekerja keras bapak ini. Marah ibu. Kemudian ibu menarik barang itu dan mengembalikan kepada pedagang. Bapak ngapain sih beli barang-barang yang gak berguna gini? Memangnya bapak punya uang banyak? Tanya ibu lagi. Loh apapun akan bapak lakukan asalkan bapak punya cucu. Ungkap bapak melawan. Pak bu, bisa gak sih jangan ribut di jalan? Marah Deon. Ayah masuk. Tegas Deon. Ayah yang semula terbengong langsung bergegas masuk. Sayang, panggil ayah. Ya? Sahut Deon yang sibuk bermain HP. Main HP terus dengerin aku gak? Teriak ayah. Apa sih Soraya Mahaningrum? Kamu gak lihat aku lagi main HP? Kenapa ganggu sih? Gak apa-apa aku mau tidur aja sayang. Ayah merebahkan dirinya di kasur menghadap berlawanan dari Deon. Air matanya mulai turun membasahi pipinya. Tak henti-hentinya ayah mengelus-elus perutnya. Berharap agar ada makhluk hidup di sana. Aku gak sabar ingin memberitahukan kabar baik ini dokter. Ujar ayah pada dokter kandungan. Iya mbak ayah selamat ya.
Semoga juga seluruh keluarga Mbak bahagia mendengarnya. Pasti dong, Dok. Masa istri dan menantunya ini membawa kabar bahagia mereka tidak senang? Hahaha. Tawa ayah yang sangat bahagia. Ayah memilih untuk ke kantornya terlebih dulu. Karena ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Dia melipat dengan memberikan pita sedemikian mungkin pada secari kertas itu. Matanya meneteskan air mata. Air mata bahagia. Sebentar lagi dirinya akan menggendong seorang anak. Sore tiba. Ayah melajukan mobilnya untuk segera cepat pulang. Sampainya di depan rumah. Terlihat motor suaminya sudah ada di rumah. Deon bilang kalau dia hari ini akan mancing sore dan pastinya pulang larut malam. Akan tetapi motornya jam 6 sore sudah ada di rumah. Rumah terasa seperti ramai. Terdengar suara ibu yang menangis. Ayah semakin merasa takut, dia segera berjalan cepat ke dalam rumah. Dilihatnya rumah sudah berkumpul keluarga. Ada ibu yang menangis di depan dapur. Ada adik-adik Deon yang terduduk diam kaku di kursi, sedangkan bapak yang menunduk. Tatapan ayah kembali beralih dan ada satu objek yang menjadi sumber perhatiannya saat ini. Yaitu wanita menggunakan baju tank top pink dengan celana jeans dan tas selempang putih duduk di sebelah Deon. Sedangkan Deon duduk sambil wajah terkejut seperti melihat hantu. "Soraya," ucap Deon pelan. "Kenapa ini?" Tanyaku bingung. "Ayah duduk dulu, aku bisa jelasin," ucap Deon terbata-bata. "Jelasin apa sayang?" Tanyaku tegas. "Kenapa ibu nangis? Kenapa?" Ibu bangun dan berjalan ke arah wanita itu. Ibu langsung menampar pipinya. "Plak, ibu!" teriak Deon menjauhkan tangan ibu. "Buk, Lia lagi hamil, kenapa ibu giniin?" "Lia hamil? Wanita itu siapa?" Tanyaku dalam hati. "Siapa dia?" Tanyaku. "Jelaskan Deon. Ibu sudah kecewa denganmu. Mau taruh di mana muka ibu hah? Menjaga martabat ibu dan istrimu saja kamu tidak becus," kata ibu di sela-sela tangisnya. Jantungku berdetak kencang. Apa maksudnya ini? Martabatku? Aku mulai menatap tajam pada wanita di sebelah Deon. Aku mendekat dan menarik tangannya. "Kenapa kamu dekat-dekat dengan suamiku?" Tanyaku. "Cukup ayah. Jangan sakiti Lia, dia sedang mengandung anakku." Plak. Tamparan itu mengenai pipiku ketika aku menarik dengan keras Lia itu. Dan ibu berteriak langsung memelukku. Ibu menangis memelukku. Sedangkan aku terbeku. Napasku naik turun melihat tajam mereka berdua. Kejutan macam apa ini? Hamil? Jadi dia pelakor? Tanyaku. "Dia bukan pelakor," tegas Deon. "Lalu kalau bukan pelakor apa Deon? Kamu tega Deon. Aku kurang apa?" Air mataku mulai jatuh. Aku tak henti-hentinya menunjuk kedua orang menjijikkan di hadapanku ini. "Hei wanita, kamu lihat menantuku ini? Pakaiannya, karirnya sangat bagus, tidak seperti dirimu. Kenapa kamu mau sama anakku yang sampai saat ini masih pengangguran?" Marah ibu. Deon hendak melindungi Lia dari ibu, tetapi bapak datang memukul rahang Deon. "Buk! Pak bapak!" teriak adik iparku yang saat itu masih duduk di bangku SMA dan SD. "Pak, jangan gini." Adik ipar mencoba menarik bapak untuk menjauh karena Deon sudah babak belur dibuatnya. Anak gak tahu malu. Malu-maluin keluarga. Bacot. Bangsat. Apa yang kamu punya sampai bisa menafkahi 2 istri hah? Tanya bapak bertubi-tubi. Sedangkan aku masih menangis dengan sangat keras. Aku gak kuat melihat semua ini. Aku memegangi perutku yang mulai sakit. Ku pelankan nangisku dan berjalan mendekati Deon. Deon tampak menunduk di hadapanku. Luka-luka di wajah akibat pukulan bapaknya. Aku pikir 15 tahun hubungan kita sudah menjadikan kita dewasa. Kenapa Deon? "Maaf ayah." Deon hendak meraih tanganku tapi aku menepisnya. "Tanganmu kotor. Wanita itu wanita kotor." "Mbak maaf. Aku bukan wanita kotor.
Aku tahu kalau Deon sudah beristri dan suamimu yang mendekatiku lebih dulu. Lalu apa wajar sampai bersetubuh dengan suami orang? Sampai kamu mengandung anaknya? Apa nanti kata orang-orang ke anakmu kalau ternyata ibunya adalah pelacur? Plak! Wanita itu menamparku. Plak! Ibu balik menamparnya. Kamu tidak mempunyai hak untuk menyakiti menantuku. Ingat kamu hanya pelacur yang menjadi uji coba anakku. Marah ibu. Deon, sekarang aku mau kamu pilih. Deon mendongak melihatku. Deon menangis, dia terus memohon agar aku tidak meninggalkannya. Tetapi aku bersikeras untuk menyatakan pilihan ini. Pilih aku atau perempuan itu. Aku menunjuk Lia. Lia sedang hamil, aku gak mungkin meninggalkannya. Dia tanggung jawabku. Kenapa di saat seperti ini kamu bisa berkata ini, Mas? Apa aku bukan tanggung jawabmu? Apa kurangku, Mas? Kurangmu adalah kamu gak bisa berikan aku anak. Buk. Bogeman mentah dari bapak. Bapak memang selalu menginginkan cucu darimu. Tapi bukan dari wanita lain. Bapak hanya ingin dari ayah. Aku menarik napas dalam-dalam. Baiklah, Mas. Berarti pilihanmu adalah dia. Gak ayah. Aku akan bertanggung jawab sampai dia melahirkan anakku. Setelah itu kita bisa hidup normal lagi, ayah. Cukup, Mas. Aku tidak tahu seberapa cintamu ke aku. Tapi rasanya aku sudah jijik melihatmu. Aku pergi, Mas. Dan jangan pernah temui atau cari aku, Mas. Aku langsung memasuki kamar kami. Aku melihat kamar yang adem ini sekarang sungguh sakit hati ini. Aku mengkemasi semua barangku, bajuku dan lainnya. Perhiasan beserta juga surat-surat kendaraan kepemilikanku. Aku masih menggenggam surat ini. Kutaruh di dalam lemari dan lalu meninggalkan tempat ini. Deon terus ingin meraih tanganku tapi aku menutup telinga. Deon meminta maaf dan aku tetap tutup telinga. Bah! Suara seseorang jatuh, yaitu ibu. Ibu pingsan saat itu juga suara jeritan dari adik iparku sangat terdengar jelas. Aku menangis dan mendengarnya. Mereka sudah berbalik arah menangani ibu dan tidak memperdulikan kepergianku. Aku berjalan ke mobil dan melajukan mobil. Mas, itu kok mobil kita dibawa perempuan itu? Aduh, dasar tante bodoh. Itu kan memang mobil milik Mbak Ayalah. Jawab adik ipar yang saat ini duduk di bangku SD, Satria. Hah? Ayah melajukan mobilnya dengan kecepatan 90 km per jam. Air mata masih membasahi wajahnya. Mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Langit sudah semakin malam. Mobilnya memecah keheningan bypass saat itu. Ayah memarkirkan mobilnya pada parkiran tempatnya bekerja. Karena rumah dan juga tempatnya bekerja cukup jauh. Membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke tempatnya bekerja. Ayah, kamu gak apa-apa kan? Tanya seseorang dari seberang telepon. Gak tau, Vi. Aku bener-bener hancur. Aku merasa udah gak sanggup buat hidup lagi. Jawab ayah sambil menangis. Ayah, sekarang kamu di mana? Aku di parkiran kantor. Karena aku belum tahu mau kemana. Jawabnya. Ayah, sini deh menginap di rumahku dulu. Kamu sedang mengandung, aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Gak usah, Vio. Aku gak mau merepotkan kamu. Kamu gak merepotkan ayah. Kita sudah bersahabat sejak lama. Jangan seperti ini. Sini ya ke rumahku. Sambungan telepon terputus. Ayah merebahkan dirinya pada sandaran kursi mobil. Air mata masih terus menetes. Ayah mengelus perutnya yang masih terlihat rata. Mama akan menjagamu sampai akhir hidup, Mama sayang. Ucap ayah berbisik. Tin, tin. Bunyi klakson mobil di tengah hujan. Ayah tersadar dari tidurnya. Bahwa dirinya tertidur di mobil. Dan saat ini cuaca sedang hujan deras. Ayah melihat dari spion mobilnya ada mobil lain yang tentunya ayah tahu itu siapa. Tok tok tok. Ayah buka. Teriak Beno dengan gaya slaynya. Ayah membuka pintu mobilnya kemudian Beno masuk. Ayah, kamu tuh bikin kita panik tahu gak? Beno mencubit lengan ayah. Dan ayah meringis. Memangnya kenapa?
Duh ayah, kita tahu kamu dalam masalah. Terus sekarang kita harus biarin kamu terlantar gini aja? Kamu gak kasihan apa sama anakmu itu? Ujar Beno menunjuk perut ayah. Ayah menunduk dan kembali menangis. Beno dengan sigap memberikan pundaknya dan mengelus puncak kepala ayah. Itulah sebabnya gue gak suka menikah. Apalagi sama lawan jenis. Idih, ucap Beno. Ben. Udah ya ayah, cowok kayak gitu tuh wajibnya kudu diceraiin. Tapi Ben, anakku. Ups, gue lupa sih ya. Harusnya kalau masih mengandung belum boleh cerai ya. Gak juga sih Ben, aku masih berharap dia mau bertanggung jawab. Aduh Soraya, dia aja nganggur dapet duit, dari mana mau tanggung jawab si ayah. Hidup rumah tangga lo aja masih lo yang menanggung. Ben, dia di PHK waktu itu. Mungkin setelah tahu dia memiliki anak dia akan mau bekerja. Jawab ayah. Anak yang mana? Anak dari lo atau anak dari si Liak-Liak itu? Siapa Liak? Itu loh pelakor di rumah tangga lo. Oh Lia, ucap ayah dan langsung kembali bersandar di bahu Beno. Udahlah ayah, yuk kita ke rumah Vio. Kasian noh tuh anak panik mikirin kamu. Ayah menoleh ke belakang melihat Vio menunggu di mobil. Aku nginep di hotel aja ya. Nomor nono mahal. Aku malu Ben, ucap ayah. Ngapain malu sih? Ayah, orang tua Vio juga menunggu kedatangan kamu. Kamu tahu kan Vio udah merasakan ini lebih dulu. Sekarang dia mengurus anaknya sendiri kan? Ujar Beno. Iya Ben, aku ikut. Yes, sini biar gue yang nyetir, lo istirahat aja manis. Ucap Beno, kemudian mereka ganti tempat duduk. Tehnya diminum yang banyak ya ayah. Tante di sini akan merawat kamu. Ucap ibu dari Fiona. Sahabat ayah di tempat kerja. Terima kasih tante. Ucap ayah. Sama-sama. Ayah, sini aja ya dulu sampai kamu dapat rumah yang pas. Ujar Vio dan Beno mengangguk. Mungkin besok aku akan mencari rumah. Kredit dulu juga bisa kan? Lagi pula aku butuh tempat dan waktu berdua bersama anakku. Ujar ayah sambil mengelus perutnya. Iya, biar aku bantu. Dilia mbak, ungkap pemilik rumah. Iya bu, terima kasih. Jawab ayah. Sekarang kamu cari Art agar kamu gak terlalu capek pulang kerja harus beberes rumah, masak dan lainnya, tutur Vio. Iya, nanti aku cari. Makasih ya Vio udah bantu aku. Dan setelah itu di pekerjaan ayah. Ayah dipanggil tuh ke ruangan Pak Anton. Ucap salah satu karyawan. Oh ya, sebentar aku ke sana. Makasih ya. Jawab ayah. Ayah segera menyelesaikan kerjaannya agar bisa cepat-cepat menemui bosnya di ruangan. Ayah bekerja sebagai kepala QC, Quality Control, di salah satu maskapai penerbangan. Dan dia sangat akrab kepada Pak Anton. Pak Anton juga adalah salah satu kakak tingkat ayah semasa kuliah dan tentunya umurnya tidak jauh berbeda dari ayah. Permisi Pak. Sapa ayah. Soraya kemari. Ayah melangkah mendekat dan duduk di kursi yang berhadapan dengan Pak Anton. Pak Anton tersenyum kemudian dia memberikan segepok uang. Ayah terkejut, dia langsung memohon pada Pak Anton. Pak tolong. Saya baru saja kredit rumah dan saat ini saya sedang mengandung. Kalau saya di PHK, nanti hidup saya akan bagaimana? Ujar ayah. Soraya, siapa bilang kamu akan di PHK? Tanya Pak Anton. Bapak sendiri kenapa memberikan uang PHK ke saya? Ini bukan uang PHK Soraya. Ini uang bonus untuk kamu. Karena pengawasan kamu di maskapai ini sangat baik. Dan kamu telah bekerja keras. Jawab Pak Anton. Ayah langsung berbinar ketika melihat uang yang jumlahnya sangat banyak itu. Terima kasih banyak Pak. Ucap ayah. Ayah hendak bangun dari kursi namun Pak Anton memanggilnya. Soraya. Ayah memalingkan wajahnya menghadap ke Pak Anton. Ayah mengernyitkan keningnya. Ada lagi Pak? Enggak. Saya mau bertanya sebentar. Oh iya Pak, bisa silahkan. Saya pikir mau ngasih uang lagi. Ujar ayah sambil terkekeh. Itu nanti kalau kerjamu semakin bagus. Jawab Pak Anton. Ayah, tadi aku gak sengaja dengar perkataanmu. Kamu kredit rumah dan mengandung.
Memangnya rumahmu yang lama kemana? Atau mungkin kamu tinggal dengan suamimu di dekat sini? Tanya Pak Anton bertubi-tubi. Rumah saya yang lama ada kok, Pak. Saya cuman kredit rumah di sekitar sini untuk istirahat sejenak sepulang kerja. Karena kan saya juga sedang mengandung, Pak. Apalagi kalau ke rumah saya butuh waktu 2 jam perjalanan, Pak. Ucap ayah. Iya juga sih. Lagian mengandung anak itu juga gak gampang. Apa aku lebihkan saja bonusnya lagi ya? Anggap ini untuk membantunya ke depan. Batin Pak Anton. Ayah, ini saya ada tambahan bonus lagi. Wah Pak, Bapak baik sekali. Ucap ayah kagum. Iya Soraya. Anggap saja ini rejeki dari hadirnya anakmu itu. Ucap Pak Anton tersenyum. Terima kasih banyak ya Pak. Saya akan selalu mengingat kebaikan Bapak. Ayah tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Pak Anton. Saat ayah pulang bekerja. Traktir kali say. Ucap Beno. Diem. Dia juga lagi kesusahan, yang ada tuh kita yang traktir dia. Bantah Fiona. Nanti dateng ke rumah aku ya. Kita nonton sambil makan-makan, oke? Tanya ayah, kemudian dua sahabatnya menjawab dengan mengacungkan jempol. Ayah merasa senang karena kini dia sudah mendapatkan tempat untuk berteduh. Rumah yang cukup untuk kehidupannya dengan anaknya nanti. Tanpa harus tanggung jawab dari suaminya. Niatku untuk menceraikan Deon adalah setelah anak ini lahir. Air minum Beno muncrat. Usyur. Yah, aku ingin fokus pada anak yang kukandung. Fuklah tentang hubungan rumah tangga kami. Kenapa gak sekarang aja sih ayah? Tanya Beno. Untuk sekarang aku menunggu Deon yang menceraikanku. Tapi kalau misalkan sampai anak ini sudah lahir dan Deon belum menceraikanku, baru aku akan menceraikannya. Apa gak jadinya saling tunggu ya ayah? Itu akan berat sama kamu pastinya ayah. Kita gak tahu bagaimana kelakuan istri kedua Deon. Bisa jadi dia lebih barbar dan menyerang kamu untuk segera menceraikan Deon. Kita tahulah siapa coba yang mau jadi orang kedua. Ucap Fiona. Karena dulunya Fiona juga merasakan ini. Dia diteror habis-habisan oleh istri kedua mantan suaminya itu. Hingga akhirnya dia memilih bercerai di tengah hamil tua. Becul-becul banget tuh. Kata-kata Fiona memang paling benar sejagat raya. Mumpung perutmu masih rata dan tidak terlihat, ceraikan saja. Dan cari pengganti yang jauh lebih baik, ujar Beno. Aku belum memikirkan untuk secepat itu Ben. Diamlah. Ini rumah tanggaku. Ucapku menyanggah perkataan Beno. Bagaimanapun yang terbaik adalah keputusanmu sendiri ayah. Aku akan selalu mendukung dan membantumu ayah. Ucap Vio dan memeluk ayah. 5 bulan telah berlalu. Bibi nanti jangan disiapkan makan malam ya. Aku akan pulang ke rumah. Siap Nona. Ucap seorang art yang selama ini bersama dengan ayah. Di kantor. Ayah, kamu jadi sekarang ngomong ke orang tua kamu? Tanya Vio. Yups. Kata ayah sambil mengetik. Oke, semangat ya. Aku yakin orang tua kamu akan mengerti. Semoga ya. Jawabnya. Oh ya, kamu tahu kabar suamimu sekarang? Bahkan sampai umur kandunganmu 5 bulan pun dia belum mengirimkan surat cerai ke kamu. Ucap Fiona lagi. Aku gak tahu pasti kabarnya sekarang. Well, aku cukup bahagia dengan diriku yang sekarang. Jawab ayah. Menikmati masa-masa kehamilan selama 5 bulan telah berlalu. Perutnya sudah sangat terlihat kalau dia hamil saat ini. Dia telah memutus kontak telepon dari suaminya dan juga keluarga suaminya. Sampai suaminya sendiri tahu kalau dia sudah meletakkan sesuatu untuk suaminya saat itu. Mungkin dia sudah membuka atau tidak. Sampai sekarang tidak ada respon dari manapun. Malam ini ayah kembali. Tapi tidak untuk menemui suaminya dan tidak ke rumah suaminya. Tetapi ayah pergi ke rumah orang tua kandungnya. Ayah tak menceritakan apapun yang terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan kabar dia hamil, orang tuanya belum mengetahui. Tin, tin. Ayah membunyikan klakson dan adiknya membukakan pintu. Namanya Cahya, adik kandung ayah yang sangat baik. Cahya sudah mengetahuinya lebih dulu, karena Cahya sendiri sering berkunjung ke rumah ayah di daerah perantauan. Mbak hamil besar, kenapa pulang malam begini sih?
ujar Cahya membantu ayah bangun. Aku sangat merindukan kehangatan keluarga. Siapa yang datang Cahya? Tanya mamanya dari kamar tidur. Mbak Ayah Mam, ucap Cahya. Mama yang mendengar itu langsung keluar dan terkejut melihat ayah. Bahkan lebih terkejut lagi melihat putrinya yang sudah berbadan dua. Ayah. Mama langsung memeluk ayah. Ayah menerima pelukannya. Begitu juga papa yang memeluk ayah. Duduk di sofa ruang keluarga. Sudah sangat lama sekali kamu tidak ke sini. Apa pekerjaanmu begitu banyak? Tanya papa. Iya pak. Ayah baru aja ada suatu proyek dan sudah dapat bonus besar pak. Semua yang mendengar langsung berbinar bahagia. Cahya juga langsung memeluk ayah. Mbak Ayah. Cahya mau kuliah di Surabaya ikut Mbak Ayah nanti. Ujar Cahya. Udah izin. Tanya ayah dan Cahya mengangguk. Makasih ya pak. Niatnya aku akan memulai bisnis di sana setelah anakku lahir pak. Dan juga pindah tugas maskapai ke Surabaya pak. Iya ayah sebahagiamu saja. Lalu kehamilanmu kenapa kamu menutupinya? Deon mana tidak ikut kemari? Tanya mama. Ayah langsung terdiam begitu juga Cahya. Ayah menunduk dan mulai meneteskan air mata yang membuat mama dan papanya bingung. Ayah kamu bertengkar ya? Cahya hendak menjawab tapi ayah menggenggam tangannya erat. Mam bukan maksud Cahya menyembunyikan. Tapi Mbak Ayah yang gak memperbolehkan Cahya jujur. Ada apa ayah? Tanya mama yang mulai tegas. Aku udah pisah ranjang mam. Apa? Teriak papa. Kenapa pisah ranjang? Bukankah kamu sedang hamil besar? Kemana Deon? Dia tidak mau tanggung jawab? Mama kan sudah bilang. Laki-laki seperti dia tidak pantas kamu nikahi. Restu kami berdua dari dulu tidak pernah srek untuk Deon. Marah mama. Mam udahlah semua udah terjadi. Bela Cahya. Kamu gak ngerti apa. Mbakmu ini berjuang bersikeras sampai kawin lari demi menikah dengan suami seperti itu. Ujar mama. Papa terlihat kesakitan pada dadanya. Ayah langsung bangun begitu juga yang lain. Papa seperti mau pingsan akhirnya kami membawa papa ke dalam kamar untuk istirahat. Terlihat mama menangis sambil mengelus-elus papa. Mama sudah duga akan seperti ini. Dia bukan laki-laki bertanggung jawab. Ujar mama di sela-sela tangisnya. Apa kalian sudah cerai? Tanya mama. Belum mam. Jawab ayah sambil meneteskan air matanya. Tapi dia tidak mau terlihat menangis. Mbak ayo ke kamar istirahat dulu. Mbak pulang aja ya Cahya. Tolong jaga papa sama mama. Ucap ayah kemudian Cahya mengiyakannya. Karena Cahya tahu pasti sangat sakit rasanya. Ayah melajukan mobilnya menembus jalanan sepi. Dia menyempatkan untuk lewat ke rumah suaminya. Lampu remang-remang menyala. Dan tak sengaja dia berpapasan dengan adik iparnya. Sastra, adik ipar SMA. Desis ayah. Adik iparnya sangat mengenali plat mobil ayah, sehingga dia mengikuti arah ayah. Akhirnya ayah memilih mengalah dan menurunkan jendela mobil. Mbak Ayah, panggil Sastra. Kemana malam-malam begini Sastra? Tanya ayah. Habis nonton balapan mbak. Oh ya mbak, kakak benar-benar mengkhawatirkan mbak. Kemarin kakak mampir mencari mbak ke rumah mbak di sini. Tapi ternyata Mbak memang tidak pernah pulang. Mbak tetaplah tinggal bersama kami. Kami sangat kehilangan Mbak. Sekarang ibu sakit-sakitan dan terus memikirkan keadaan Mbak. Lalu Bapak sekarang memilih untuk tinggal di rumah saudara bersama dengan Satria, adik ipar SD. Karena di rumah kakak dengan Mbak Lia sering bertengkar. Mbak baik-baik saja Sastra. Titip salam ke ibu kalau kamu bertemu Mbak dan ini ada sedikit bekal untuk kamu dan juga ibu. Jangan berikan ke siapa-siapa ya. Pulanglah jangan nonton balapan lagi bahaya. Ujar ayah dan Sastra pun menerimanya. Baiklah Mbak terima kasih. Sastra kangen Mbak bisa kumpul kayak dulu. Sekarang keluarga Sastra udah hancur karena Mbak pergi. Ini semua salah Bang Deon. Ucap Sastra yang mengelap air matanya. Hati-hati ya, jawab ayah. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah.
Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.